Ya masalah keras dan enggak ya tergantung perempuannya. Keras boleh, tapi kan tergantung perempuannya. Kalau perempuannya ibaratnya pingin dapat laki-laki yang enggak keras, ya kan laki-laki marah pasti ada penyebabnya. Ya kan enggak, maksudnya gini, kan kadang ada orang yang bilang jangan keras-keras dong sama pasangan. Pasangannya melakukan apa sehingga pasangannya itu keras gitu. Ya jangan melakukan yang aneh-aneh biar nggak dikerasin. Kan gitu. Kalau melakukan aneh-aneh ya kita bisa keras. Kayak aku sama masa lalu aku keras sama pasangan karena dia selingkuh macem-macem. Makanya aku keras gitu. Dia pingin lembut ya aku bisa lembut. Kecuali dia keras, marah, nggak ada penyebabnya, itu orang gila namanya. Kurang saon. Kan kalau udah berpasangan kan hidup harus sudah punya aturan. Iya kan? Kalau aku gini, kalau prinsip aku tuh untuk melihat cowok itu keras, itu tergantung. Laki-laki tuh bisa kasar sama aku mungkin kalau aku melakukan kesalahan yang di luar dari koridor agama aku. Misalkan aku selingkuh atau aku main dengan laki-laki yang nggak pantas, yang menurut dia adalah suatu hal yang nggak pantas untuk dilakukan. Menurut aku wajar dong, mau laki mau perempuan untuk bisa bersikap tegas sama pasangan. Kalau misalkan lakinya tiba-tiba marah, nggak ngapa-ngapain itu marah keras, oh orang killer ya. Kalau aku gitu, wah orang gila ini dong gitu. Pingin dapat laki-laki yang baik, yang sabar, ya kita jangan melakukan kesalahan gitu. Begitupun juga sama, kalau kamu pingin dapat perempuan yang sabar, baik, ya laki-lakinya jangan bikin kesalahan, biar ceweknya nggak marah. Nah sekarang cewek marah, cowok marah pasti ada sebabnya kan gitu. Apalagi niatnya pingin dijadiin istri atau mau dijadikan suami. Intinya itu sih. Gak ada pasang badan, bicara fakta. Itu fakta loh, kalian yang dengar kan dari pihak sebelah. Iya. Karena kan dia kan bukan laki-laki, kamu itu. Aku masih butuh mengenal Mas Ruli ini kayak gimana. Kalau misalkan dikatakan keras, aku belum tahu ya, karena aku masih belum dikasarin sama dia. Belum pernah dikerasin yang kayak gimana. Karena selama ini aku punya prinsip sendiri dalam hidup aku. Ya kita lihat dia keras dalam hal apa nih. Kalau misalkan aku bicara sama cowok tiba-tiba dia marah, ya berarti kamu tuh marah tidak pada tempatnya. Kecuali ketahuan aku berkomitmen dengan laki-laki lain atau chattingan sayang-sayangan sama cowok lain, dia marah, itu berarti bagus. Berarti tandanya itu laki-laki bukan keras tapi melainkan meluruskan suatu hubungan supaya tidak terjadi perselingkuhan. Ya kalau cemburu berarti tandanya dia sayang sama kita ya. Cuman kalau misalkan dia cemburu buta itu ya nggak wajar. Misalkan aku kan memang seorang selebritas yang bisa dihubungkan dengan lelaki manapun di panggung dan juga ketika aku lagi kerja. Kalau dia cemburu terus tiba-tiba nggak jelas, itu namanya orang gila. Aku tidak bisa hidup dengan laki-laki yang seperti itu. Kecuali aku memang udah sayang, kamu nggak usah kerja, kamu di rumah. Nah itu aku nggak mungkin berhubungan dengan laki-laki. Tapi kalau misalkan chatting, terus sayang kamu di mana? Atau mungkin aku punya handphone lagi untuk berhubungan dengan laki-laki lain, terus pasangan aku marah, dia tegas, kalau kamu dengan aku, kamu harus bisa setia. Itu berarti tandanya dia sayang sama kita. Ya cemburu itu wajar karena dia cinta sama kita gitu. Kalau lakinya itu tiba-tiba ada cewek matanya jelalatan ngeliatin, ada cewek misalkan nih kan dia udah gandeng aku misalkan, terus tiba-tiba nih ada cewek matanya nggak ngedip, aku marah lah. Kamu nggak punya wibawa banget sih ngeliat cewek kayak begituan, gatel kamu. Kalau aku gitu, karena bagi aku ketika kita sudah punya pasangan, matanya nggak usah jelalatan, matanya itu nggak usah kemana-mana, karena kita harus bisa menjaga kewibawaan pasangan kita gitu. Kalau sudah jadi pasangan gitu. Saya memang pernah punya hubungan, tapi kan udah lama dan udah lewat gitu loh, udah masa lalu. Maksudnya kenapa mesti dihubung-hubungin sama saya lagi? Kan ya mereka sudah saling bertemu, saling cocok, saling mengikat hubungan lebih serius lagi, ya kita semua harusnya ikut bersyukur, ikut bahagia kan gitu. Nggak cocok sih lah, pokoknya nggak cocok karena kita punya karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, sikap yang berbeda, itu aja sih yang nggak ngerasa sejalan. Jadi agak keras gitu ya, agak keras,
Ya mungkin bisa dibilang apa ya namanya, orang yang nggak enak kalau gue ngomong sekarang, karena kita nggak tahu gitu loh setelah dia melalui kehidupan setelah sama gue itu, apakah dia menjadi orang yang lebih baik lagi, kan kita juga nggak tahu gitu. Tapi intinya sih waktu sama gue nggak bisa cocok aja lah. Menjalin hubungan dengan Dewi Persik nih Bang. Ya, tadi saya bilang sama-sama aktif. untuk dalam pilihan kan semua diserahkan kepada Teh Dewi. Semua kan diserahkan kepada beliau, karena beliau kan yang mungkin lebih tahu, lebih bisa merasa. Tapi kan saya cuma nyaranin hal tersebut, lebih mengikuti saran daripada orang tua, dari pengalaman-pengalaman yang ada, sahabat-sahabatnya Dewi, teman-teman Dewi yang mengenal, bahkan orang tuanya yang mempunyai hati yang seperti itu kan sudah menjadi data variabel buat Dewi untuk bisa menilai. Kan udah pernah ada, dulu kan pernah ada case hukum ya, tinggal ditanyakan ke lawyer saya soal case hukum. Tapi untuk secara pribadi, ya ini kan semua menjelaskan permasalahan saya yang dulu waktu itu kan sama Tessa kan, bahwa ya inilah yang terjadi. Jadi akhirnya kan kebuka dengan sendirinya kan. Jadi kan menurut Tessa sendiri kan bilang katanya dia orang yang otoriter, ya kan dia nggak punya hak untuk otoriter kepada anak-anak saya dong. Ya kan, harus mengikuti perkataannya dia gitu. Emang ada keterikatan apa gitu? Secara resmi tidak ada. Jadi dari situ aja kelihatan. Sebagai seorang pemimpin itu tidak boleh otoriter, tapi bolehnya bijaksana, mengayomi. Sebagai seorang imam ya kan, bisa mendukung apa yang dilakukan kepada kayak makmumnya ataupun anak-anaknya, anggota keluarganya. Nah, jiwa-jiwa otoriter ini menurut saya tidak tepat untuk bisa menjadi seorang suami ataupun menjadi seorang imam kepada Teh Dewi, karena sudah dialami oleh Tessa. Buktinya sekarang Tessa nggak sama dia kan. Ya kan, itu sih logic thinking aja gitu loh. Dan itu juga kan akhirnya itu yang membuat saya khawatir, dan alhamdulillah akhirnya Tessa dan anak-anak tidak mengalami sosok seorang, ibarat seorang ayah seperti dia gitu. Saya kagum sama Dewi Persik, jujur. Saya sayang sama Dewi Persik. Ya kan? Dia ini kalau misalnya saya lagi jadi bintang tamu di tempatnya dia salah satu yang sangat mendukung apa yang saya ucapkan. Beliau sangat sportif gitu loh. Nah, dengan kondisi ini saya cuma bisa menyarankan gini. Ridho ibu itu kan terutama. Benar Bang. Ya kan? Jadi saran saya, dengarkanlah nasihat seorang ibu. Gitu. Jadi dalamin dulu, pelajarin dulu. Jangan terburu-buru, ya kan? Karena kan ibu itu yang paling tahu. Jadi kayak naluri ibu itu sangat tinggi, apalagi pada anak-anaknya. Karena ibu itu menginginkan anaknya bahagia, ya nggak? Iya benar Bang. Itu. Dan saya sebagai seorang yang kagum sama Dewi dan sayang sama Dewi, juga menyarankan ikutilah nasihat ibu. Aku selesai. Ibaratnya keluarga nomor satu. Jadi apapun kondisinya. Bucin, Dewi Persik membela dan aku bukan pacaran, aku nggak mau dibilang pacaran karena ketika dia memberikan cincin, dia izin sama ibu aku untuk lebih dekat dengan aku, untuk lebih dekat dengan keluarga aku. Jadi bukan terus pacaran. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.